Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Sofyan dengan NIM 2023 1037 03 11 135. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang sudah saya kerjakan di kelompok saya, yaitu pertama saya sudah membuat Home HTML yang dimana Home HTML ini adalah tampilan utama dari website kita, dan tampilannya ini adalah tampilan utama di mana ada display snack, ada display minuman, ada display makanan berat. Dan di bawah ada footer beserta ada alamat dari kampus UMM tersebut. Nah, di sini saya juga menggunakan HTML biasa, dan di style saya menggunakan CSS, dan untuk yang lainnya saya menggunakan JavaScript juga. Dan ini adalah aset-aset saya, sudah saya buat semuanya. Dan yang kedua yaitu ada di produk, mana di produk ini adalah ada display semua produk, baik itu makanan, minuman maupun snack. Nah, di sini sudah jadi satu. Dan di sini saya juga membuat pop up dari produknya tersebut. Contoh dimsum. Nah, ini ada pop up-nya. Dan di sini ada kayak deskripsi singkatnya beserta ukuran yang dibeli, medium atau large, dan ada harganya juga. Nah, di sini ada tipe-tipenya, yaitu ada makanan hot atau makanan yang baru, makanan yang didiskon, itu semua ada. Nah, ini ada baru juga. Nah, di atas ini ada slider dari web Katalis kita. Seperti di home tadi ada slider selamat datang di Katalis. Di sini ada logo UMM, logo dari Katalis tersebut, dan informatika Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, di sini deskripsi singkat Katalisnya. Ini adalah sponsor atau uh, sponsor lah dari Katalis tersebut. Nah, ini. Terus yang ketiga, saya juga membuat blog page. Nah, ini di sini adalah informasi dari makanan-makanan tersebut yang sudah dibuat. Contoh, ada jus. Nah, jus ini ada deskripsi singkatnya. Roti bakar juga ada deskripsi singkatnya. Nah, di sini ini adalah penjual untuk bisa membuat blog tentang makanannya, tentang deskripsi makanannya, itu ada apa saja. Nah, ada juga blog detailnya untuk melihat deskripsi lengkapnya. Nah, di sini ini ada juga feedback dari pembeli. Nah, di sini ada juga feedback dari pembeli, komen-komen dari pembeli juga di blog detail. Dan untuk programnya ini sudah saya buat semuanya. Dan untuk selanjutnya yaitu ada shop page atau menu pertama, yaitu ada my order. Untuk programnya ini order. Nah, ini sudah saya buat. Ada di sini ada kayak orderan check outan kita itu ada berapa sih. Nah, ini ada contoh ada 3, harganya juga ada, foto-fotonya, terus penjualnya itu siapa, beratnya. Nah, ini untuk total semuanya, total yang harus dibayarkan. Terus yang kedua yaitu ada menu order history. Ini adalah menu di mana kita bisa melihat apa saja sih yang sudah kita beli sebelum-sebelumnya. Nah, ada di menu order history ini.
Contohnya ini ada 4. Yang pertama ada roti bakar. Nah, ini ada tanggalnya 10 Mei. Terus ada dimsum 9 Mei. Ada lagi gyoza 10 Mei dan selanjutnya. Ada juga statusnya. Ada yang proses, sukses, atau di delivery. Terus di menu ketiga ada my wishlist, yaitu makanan dan minuman yang dimasukkan ke wishlist itu bakal ada di sini. Jadi lebih enak untuk kita melihat apa saja sih yang ingin kita beli. Nah, ini masuk di wishlist ini. Terus yang keempat yaitu ada account setting, yang dimana ini adalah informasi dari akun tersebut. Contoh ada first name, last name, email, password, birthday, date, gender. Nah, ini ada di sini semua. Yaitu ini adalah informasi pribadi dari user tersebut. Terus yang selanjutnya ada payment method. Nah, di sini nantinya yang akan saya tambahkan yaitu ada Dana, ada OVO, GoPay, terus QRIS bakal ada di sini, transfer bank bakal ada di sini di payment method. Nah, di sini saya kembali ke home. Saya akan menjelaskan apa saja sih yang ada di home. Nah, di sini ada logo, di sini ada keranjangku, di sini ada hubungi tim Katalis yang pembuat website ini. Dan sini adalah cara kita menarik pelanggan itu lewat sini, yaitu ada gratis ongkir, pembayaran mudah, buka 24 jam, dan lain-lain. Dan untuk footer ada ini, yang your company belum kita edit, cuma di kategori saja yang udah. Ini ada kategorinya, ada makanan, minuman, snack, minuman dingin, minuman hangat. Dan untuk programnya ini, program HTML-nya, dan untuk asetnya yaitu ada ini di CSS, ada style CSS, ada pluginnya, ada animasi, bootstrap, terus ada fontnya, dan ini gambar-gambarnya. Dan di sini juga ada untuk aset-asetnya sudah kami buat di sini. Sudah saya buat di sini di aset ini. Nah, ini untuk semua gambarnya sudah saya taruh di sini. Nah, udah semua. Dan untuk programnya juga sudah kita taruh di website, di GitHub. Sudah kita taruh di GitHub. Sebentar, masih loading. Nah, ini semua program dan semua aset sudah ada di GitHub Katalis ini. Untuk linknya ini nanti kami share kami tampilkan di laporan akhir juga untuk link GitHub-nya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Bima Hidi Pratama dari kelas KBTI dengan NIM 2023-123. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur dan fungsi dari file HTML yang ada di dalam proyek Katalis, khususnya dalam sisi admin. Yang pertama itu ada index.html. Ini index.html ini tampilan pertama yang dilihat admin setelah login. Di dalam sini ada ringkasan data kayak total pendapatan, order, customer, growth, sama penjualan. Terus juga ada top selling product ini.
Terus ada grafik dan statistik. Di sini ada grafik penjualan sama statistik untuk top selling produk. Terus ada navigasi cepat ke bagian lain. Di sini ada tambah produk, chat, dan pesanan. Terus juga kalau ada transaksi atau pesanan masuk, dia akan ada notifikasi baru seperti ini. Selanjutnya itu di chat HTML. Chat HTML ini berisi seperti layaknya aplikasi chat pada umumnya. Sini ada kontak-kontaknya, daftar kontak atau daftar chat, terus ada kotak percakapannya, terus ada juga form input untuk menulis pesan. Selanjutnya ada lock screen. Nah, di lock screen ini akan muncul setelah admin tidak aktif untuk beberapa waktu. Di sini ada foto admin sama satu form input untuk password. Fungsi dari lock screen ini untuk keamanan. Jika admin meninggalkan webnya sebentar, sistem akan otomatis terkunci dan hanya bisa diakses kembali dengan password. Selanjutnya ada pesanan. Pesanan ini adalah rekap data dari keseluruhan pesanan yang sudah dibuat oleh pelanggan. Nah, di dalam pesanan ini formatnya yaitu nama pelanggan, tanggal pemesanan, produknya apa, jumlahnya berapa, total pembayaran, sama status pembayaran. Di sini juga ada fitur tambahan untuk merekap semua pesanan menjadi Excel, PDF, atau bisa di-copy. Terus yang terakhir itu ada tambah produk. Nah, tambah produk ini halaman yang digunakan untuk menambahkan produk baru ke sistem. Jadi misal ada UMKM kampus yang ingin menambahkan produknya ke dalam Katalis, itu bisa lewat admin dan admin akan memasukkannya lewat sini. Formnya itu berisi nama produk, terus stok produknya berapa, harga produknya, kategorinya apa, makanan berat, makanan ringan, minuman, terus variannya ada 3, small, medium, large, dan deskripsinya. Terus di sini kita juga bisa menambahkan gambar untuk si produknya. Mungkin sekian dari saya. Yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkullah Sirafacil Lesanusa dengan NIM 2023 10370311119. Di sini saya berasal dari kelas KBTI, kelas yang diampu oleh Pak Arif Susanto. Nah, di sini kelompok kami itu mendapatkan sebuah proyek besar yang dimana membuat sebuah ide startup. Dan ide startup kami di sini itu bernama Katalis. Nah, di sini saya diamanahi atau ditugaskan untuk membuat sebuah UI dari website Katalis itu sendiri. Nah, di sini ada 3 slide yang telah saya buat dan tambahan 1 slider yang di bagian produk. Nah, yang tadi 3 tadi itu di bagian home. Nah, oke, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait slide pertama, slide kedua, ketiga, dan juga keempat. Nah, pada slider pertama di sini saya mencantumkan selamat datang di Katalis dan juga ada moto dari slide pertama itu sendiri, yaitu dari mahasiswa oleh mahasiswa untuk semuanya. Ini merupakan sebuah moto dari ide startup kami atau dari Katalis itu sendiri. Dan juga di sini saya mencantumkan logo UMM serta logo informatika. Agar apa? Agar bahwasannya website ini tuh diketahui. Oh, ini hak milik dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, terutama di prodi informatika. Nah, selanjutnya di slider kedua, saya menjelaskan secara singkat bahwasannya Katalis itu apa, dan tidak lupa juga memasukkan moto dari Katalis serta logo dari Katalis itu sendiri. Saya menjelaskan secara singkat bahwasannya Katalis itu aplikasi seperti apa. Dan untuk di slide ketiga, di sini saya menjelaskan terkait atau mendesain bahwasannya fitur-fitur utama atau fitur-fitur unggulan. Salah satunya adalah beberapa metode pembayaran yang bisa dilakukan oleh Katalis. Dan juga Katalis ini mempromosikan bahwasannya website Katalis ini merupakan website yang aman, cepat, dan juga terpercaya.
Nah, dan juga pembayaran dari website Katalis ini tidak ribet. Kenapa tidak ribet? Dikarenakan banyak metode pembayaran yang bisa dilakukan oleh user ketika menggunakan website tersebut. Nah, ketiga slider ini itu berfungsi di halaman home yang ada di website Katalis itu sendiri. Jadi ketika user nanti membuka sebuah halaman, itu langsung tertera di halaman home, di bagian slider pertama ada selamat datang di Katalis. Dan ketika digeser ke sebelah kanan, bahwasanya muncul terkait penjelasan singkat dari Katalis itu sendiri. Dan yang ketiga itu tentang metode pembayaran dan juga berbagai fitur unggulan. Salah satunya kita di sini mengedepankan keamanan, kecepatan juga kepercayaan dari user itu sendiri. Dan di sini juga pembayarannya itu tidak ribet dikarenakan berbagai metode pembayaran yang ada. Nah, selanjutnya yang slider keempat yang saya buat ini hanya sekedar slider tampilan biasa, yang dimana saya referensi dari bagian selamat datang, saya modifikasi ke slider keempat, atau pada website itu ada di bagian halaman produk untuk tampilannya. Dan juga di produk ini ada beberapa tampilan-tampilan seperti makanan-makanan, dan juga ada tahu crispy, pisang coklat, dan untuk penjelasan-penjelasannya itu di drop down ke website itu sendiri. Jadi dari bagian codingan itu langsung ngambil ke UI-nya. Dan selanjutnya untuk slider 4 ini saya referensinya berdasarkan dari selamat datang. Dan slider 4 ini hanya berfungsi sebagai tampilan aja, tampilan di bagian produk itu. Nah, semua desain yang telah saya buat ini saya bereferensi dari sebuah halaman slide yang telah dibuat oleh Lesonaime dan yang lainnya. Nah, ini saya mengambil sebuah referensi dari slide ini untuk ditaruh di UI dari website Katalis itu sendiri. Mungkin saya di sini bertugas membuat sebuah UI yang ada di slider tersebut. Jadi beberapa UI yang ada di slider Katalis atau di website Katalis ini dibuat oleh saya. Dan juga dibantu oleh beberapa teman-teman untuk sebagai referensi-referensi bahwasanya hal-hal yang harus dimasukkan di website Katalis itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Rizkullah Atsir Rafacilia Sanusa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghafir Samjani dengan NIM akhir 136. Saya dari kelas kewirausahaan berbasis teknologi I. Jadi dari kelompok kami punya ide startup yang bernama Katalis. Dan di sini saya ditugaskan untuk membuat sebuah poster dari startup Katalis. Di dalam poster ini saya mencantumkan beberapa hal. Yang pertama tentu elemen HP yang bertujuan bahwa website kami sudah support di smartphone. Lalu saya juga menjelaskan secara singkat tentang platform Katalis di bagian atas poster. Di bagian tengah saya menampilkan fitur-fitur unggulan dari website kami, diantaranya gratis biaya ongkir, pembayaran mudah, katalog produk digital. Di poster ini juga kami meyakinkan orang-orang yang melihat dengan menjelaskan kenapa harus pilih Katalis. Karena Katalis adalah website yang transaksi aman dan cepat, praktis tanpa ribet, 100% aman dan terpercaya, berbagai metode pembayaran. Saya juga mencantumkan beberapa metode pembayaran yang support di transaksi Katalis, seperti GoPay, Dana, Bank BRI, Bank BCA, dan yang lainnya. Di bagian bawah poster, saya mengajak orang-orang untuk mulai jajan secara praktis di platform Katalis dengan transaksi yang mudah, aman, dan terpercaya. Dan mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.